Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nova Nopianti. Saya adalah mahasiswa S1 Manajemen Universitas Bengkulu yang sedang melaksanakan pertukaran mahasiswa dengan Universitas Jambi dalam studi kelayakan bisnis. Pada kesempatan sebelumnya, saya bersama tim yaitu Rani Aprilia, Teguh Hendrawan, dan Raistama telah membahas mengenai aspek hukum pada kedai kopi Malabar, Bandung, Jawa Barat. Kali ini, saya akan mengulas kembali mengenai studi kelayakan bisnis aspek hukum dengan analisis kasus pada warung abnormal. Pengertian aspek hukum. Yuridis atau hukum adalah peraturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat, baik secara tertulis maupun secara lisan. Yuridis tertulis diantaranya adalah undang-undang, sedangkan yang lisan adalah hukum adat. Bentuk usaha. Bentuk usaha yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan ini adalah perusahaan yang paling sederhana, biasanya dibentuk oleh satu orang dengan tata cara yang tidak terlalu rumit dan pemodalan yang kecil. Dalam perusahaan ini, tanggung jawab pemilik tidak terbatas, sehingga segala hutang yang ditimbulkan, pelunasannya ditanggung oleh pemilik sampai pada harta kekayaan pribadi. Seperti juga, seluruh keuntungannya dapat dinikmati sendiri oleh pemilik usaha. 2. Persekutuan perdata. Persekutuan perdata diatur dalam KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Perjanjian persekutuan perdata ini dilakukan secara sederhana, bahkan hanya secara lisan. 3. Firma. Firma merupakan persekutuan perdata dalam bentuk yang lebih khusus, yaitu didirikan untuk menjalankan perusahaan menggunakan nama bersama dan tanggung jawab para pemilik firma. 4. Komoditer Venuscape atau CV. Pada prinsipnya, CV merupakan persekutuan firma atau perkembangan lebih lanjut dari persekutuan firma. Firma hanya terdiri dari para sekutu yang secara aktif menjalankan perusahaan. Dalam CV ini, terdapat sekutu pasif yang hanya memasukkan modal saja. 5. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dengan saham. 6. Perusahaan negara. Perusahaan negara atau PN adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang modal. Untuk mendirikan PN adalah atas kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham. 7. Perusahaan daerah. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah. Selanjutnya ada yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Yang terakhir ada koperasi. Koperasi ini merupakan bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, yang bersifat murni, pribadi, dan tidak dapat dialihkan. Identitas pelaksana bisnis. Yang pertama, kewarganegaraan. Kewarganegaraan sponsor proyek perlu diketahui, karena hal ini berhubungan dengan peraturan yang berbeda antara warga negara Indonesia dan warga negara asing yang kaitannya dengan pendirian suatu usaha. Yang kedua, informasi bank. Ketahui apakah sponsor proyek juga menjadi debitur pada bank lain. Apabila benar, perlu diketahui apakah keterlibatan lain, misalnya terdapat kecaman pembayaran kredit, cek kosong maupun jaminannya. Yang ketiga, keterlibatan pada kasus hukum. Hal ini perlu juga diketahui apakah pelaksana proyek tengah terlibat dalam suatu tindakan yang dapat menimbulkan gugatan atau tuntutan. 4. Hubungan keluarga. Jika terdapat hubungan keluarga suami istri atau orang tua dan anak sebagai individu-individu yang terlibat dalam perencanaan proyek atau bisnis, perlu untuk diketahui bagaimana mereka mengatur kebijakan hartanya. Jenis-jenis izin usaha. Sesuai dengan jenis bidang usaha perusahaan. Izin-izinnya antara lain surat izin usaha perdagangan atau SIUP, surat izin usaha industri atau SIUI, izin usaha tambang, izin usaha perhotelan dan pariwisata, izin usaha farmasi dan rumah sakit, izin usaha peternakan dan pertanian, izin domisili, di mana perusahaan atau lokasi proyek berada, izin gangguan, izin mendirikan bangunan atau IMB, izin tenaga kerja asing jika perusahaan menggunakan tenaga kerja asing. Selanjutnya, kita masuk ke analisis kasus dari warung abnormal. Warung abnormal didirikan oleh Cita Rasa Prima Group sejak Juni 2014. Restoran pertamanya didirikan di Jalan Haji Mustofa nomor 73, Bandung. Namun sekarang sudah berdiri banyak cabang.
di antaranya Istana Plaza, Serang Banten, Ciamplas 1, Ciamplas 2, Antapani, Cimindi Cimahi, Buah Batu, Tasikmalaya, dan lain-lain. Warung Abnormal sejak awal berdiri menawarkan konsep produk yang unik, yaitu menawarkan berbagai kreasi dari mie instan, sehingga Warung Abnormal diberi predikat sebagai pelopor mie kekinian. Adapun produk-produk lain berupa susu, roti, kopi, dessert, dan kreasi nasi. Produk-produk yang ditawarkan oleh Warung Abnormal pun sangat terjangkau, yaitu Rp5.000 hingga Rp40.000. Kita lanjut ke analisis dan studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada produk dan harga. Menu yang ditawarkan oleh Warung Abnormal ini diantaranya ada Indomie Abnormal, Indomie Gokil, Indomie saus telur asin, Indomie rebus tek-tek orisi mamang, Indomie sambal mata, dan Indomie soto samyen with kambing muda. Harga produk yang ditawarkan oleh Warung Abnormal ini berkisar dari Rp5.000 hingga Rp40.000 dengan rata-rata Rp15.000. Harga yang ditawarkan sesuai dengan target pasarnya, yaitu anak muda, khususnya anak kuliah. Analisis pasar dan pemasaran. Analisis pasar. Karena Kota Bandung didomisili oleh anak muda, yaitu 665.252 penduduk usia remaja, usia 10 hingga 24 tahun, sesuai survei yang dilakukan oleh BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Jumlah ini setara dengan 28,55% dari total populasi Kota Bandung. Oleh karena itu, Warung Abnormal memiliki pasar potensial yang sangat besar. Pemasaran. Warung Abnormal sangat mengedepankan media sosial sebagai sarana pemasaran. Warung Abnormal juga selalu memberikan kualitas dan pelayanan terbaik, sehingga merebut hati para konsumen. Terlihat bahwa kafe Warung Abnormal selalu ramai oleh pengunjung, baik pada hari kerja maupun pada hari libur. Konsumen yang puas akan melakukan pemasaran word of mouth. Hal ini dikarenakan pada usia remaja umumnya lebih tertarik untuk makan atau berwisata kuliner di restoran atau kafe, khususnya di restoran yang menawarkan menu unik dengan harga yang terjangkau. Apalagi lokasi Warung Abnormal ini berada di sebelah jalan besar maupun dalam mal yang biasanya dilalui khalayak ramai, khususnya para remaja dan anak muda. Oleh karena itu, Warung Abnormal memiliki pasar sasaran yang tinggi. Salah satu cara yang dilakukannya adalah dengan memberikan ulasan, update, dan meninggalkan komentar di sosial media. Aspek hukum. Warung Abnormal berada di bawah perusahaan PT Cita Rasa Prima yang telah berbadan hukum PT atau perseroan terbatas. Sudah termasuk perusahaan kena pajak. Sistem kemitraan berbentuk waralaba dalam jangka waktu 6 tahun. Warung Abnormal ini sudah memiliki surat izin mendirikan usaha perdagangan dan surat izin mendirikan bangunan. Aspek keuangan. Total investasi yang harus dikeluarkan apabila ingin menjalin kemitraan dengan Abnormal berkisar Rp4 miliar dengan BEP sekitar 2,5 tahun hingga 3,5 tahun. Dengan rata-rata omset per hari sebesar 25 juta, maka omset sebulan adalah Rp750 juta. Dengan profit margin sebesar 20%, maka keuntungan bersih dalam satu bulan rata-rata yaitu Rp150 juta. Aspek teknis atau operasi. Yang pertama ada lokasi fasilitas. Dalam sistem jasa di Warung Abnormal, terkait lokasi konsumsi jasa, maka pelanggan yang datang mendatangi perusahaan untuk menikmati jasa. Yang kedua ada layout fasilitas. Dalam sistem jasa di Warung Abnormal, terkait dengan desain fasilitas dan aksesoris jasa Warung Abnormal, memiliki aspek-aspek fasilitas yang unik dan variasi menu yang menarik. Layout untuk setiap outlet distandarkan sesuai dengan perjanjian yang telah diatur oleh kantor pusat. Luas bangunan kurang lebih minimal 400 meter persegi. Lebar depan outlet minimal 8 meter. Meja dan kursi disuplai langsung oleh perusahaan pusat dengan ukuran dan desain yang telah distandarkan. Layout yang telah distandarkan dari pusat, dapur yang terpisah, tersedia toilet, tempat ibadah, berbagai permainan seperti Uno, Stako, Monopoly, dan lain-lain juga, menu dengan nama-nama yang unik. Hiasan-hiasan dinding yang colorful untuk menarik minat pembeli agar nyaman. Yang ketiga ada desain produk. Desain produk dari Warung Abnormal adalah makanan rumahan yang disajikan dengan unik dan dinikmati dengan santai sebagai tempat nongkrong. Contohnya mie gokil, yaitu mie goreng dengan kikil, lalu bisa disantap sambil main Uno atau yang lain. 4. Proses desain. Proses desain yang berlangsung adalah pelanggan tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan. Selama pelanggan dalam masa tunggu, disediakan permainan yang menarik untuk sekedar mengisi waktu luang. 5. Capacity planning. Untuk perencanaan kapasitas tempat Warung Abnormal setiap harinya selalu over capacity, hingga waiting list sampai 200 orang tiap harinya. Untuk kapasitas strategi, Abnormal menyediakan private room dengan kapasitas 20 orang.
Operasional dengan terkonsentrasi pada pelayanannya. Dengan pelayanan yang baik, maka pelanggan akan puas sehingga loyalitas pelanggan akan tercipta dan terjaga, sehingga menjadikan unit usaha meningkat. Sumber daya manusia di Abnormal sudah teruji dengan diadakannya training untuk pegawai baru dan sudah lama. Ada SOP untuk masing-masing elemen yang dikontrol langsung oleh supervisor. Aspek manajemen, scheduling. Warung Abnormal buka dari jam 10 pagi hingga jam 2 dini hari. Yang kedua, pekerja dibagi dalam 2 shift siang dan shift malam. Production planning. Production planning di warung Abnormal sudah mempunyai SOP masing-masing. Selain itu, setiap penggantian shift dilakukan briefing terlebih dahulu. Worker skill. Skill yang paling diutamakan adalah cepat tanggap dan terampil. Skill lain yang diperlukan sesuai dengan job description masing-masing. Oleh karena itu, setiap pegawai baru akan di-training terlebih dahulu. Quality control. Untuk menjaga kualitas, setiap bagian mempunyai SOP masing-masing dan pelaksanaan SOP tersebut diawasi langsung oleh supervisor. Time standard. Time standar yang diberlakukan di warung Abnormal menganut paham makin cepat makin baik. Untuk standar batas waktu masing-masing sudah ada SOP-nya. Untuk pelanggan tidak dibatasi waktu, bebas hingga tutup. Wage payment. Sistem pembayaran penggajian tetap setiap jika ada lembur dapat fee dihitung per jam. Forecasting. Untuk peramalan atau forecasting, warung Abnormal sudah menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem pembayaran di kasir. Dengan itu, maka perusahaan dapat melihat berapa banyak produk terjual, produk mana yang paling laku, dan lain-lain. Setelah melihat data yang lalu, maka perusahaan dapat merencanakan dan mengambil keputusan untuk kedepannya. Aspek ekonomi sosial. Dari aspek ekonomi sosial, tentu warung Abnormal dapat menciptakan lapangan kerja baru. Ini dapat menyerap tenaga kerja yang baik, karena warung Abnormal ini masih menganut sistem padat karya, karena semua pelayanan dilakukan oleh tenaga manusia. Dengan adanya peningkatan serapan tenaga kerja, tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Aspek dampak lingkungan. Dampak dari adanya bisnis warung Abnormal terhadap lingkungan tentu sangat sedikit. Dari segi pencemaran terhadap udara, air, tanah, dan kesehatan manusia sangatlah minim. Dampak yang sangat besar terhadap lingkungan hanya sebatas sampah yang muncul dari hasil konsumsi dan proses pengolahan. Berdasarkan analisis kelayakan bisnis, dapat disimpulkan bahwa warung Abnormal sangatlah layak untuk dikembangkan. Karena dari segi pasar dan pemasaran, warung Abnormal sudah memiliki potensi pasar yang sangat besar dengan strategi pemasaran yang sangat efektif. Dari aspek hukum, Abnormal sudah memiliki surat izin mendirikan usaha perdagangan dan surat izin mendirikan bangunan. Dari aspek keuangan, sangatlah menguntungkan. Karena dengan profit margin sebesar 20%, maka keuntungan bersih dalam 1 bulan adalah 150 juta rupiah. Dari aspek teknis dan operasi, warung Abnormal ini memiliki konsep yang sangat menarik dan unik, sehingga loyalitas pelanggan akan tercipta dan terjaga, yang didukung oleh sumber daya manusia yang telah teruji, dibarengi dengan beberapa fasilitas yang disediakan. Dari aspek manajemen, sudah memiliki jadwal yang sangat tepat, product planning yang sangat tepat, worker skill yang sangat tepat dan terampil, quality control yang tetap terjaga, time standarding yang diberlakukan sangat cepat dan baik. Dari aspek ekonomi dan sosial, Abnormal ini sangat berdampak positif karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Dari aspek dampak lingkungan, sangatlah minim. Hanya sebatas sampah yang muncul dari hasil konsumsi dan proses pengolahan.